Halo men, saya John Bin. Ini vlog pertama saya. Di vlog pertama ini, saya mau ngasih tahu kalian tentang agama Buddha. Agama yang penganutnya nggak sampai 1% di Indonesia. Jadi saya pikir referensi tentang agama Buddha bagi orang-orang yang bukan Buddhis tuh sedikit ya di Indonesia ya. Kalau ada acara siraman rohani aja, ada jam 3 subuh gitu. Siapa yang mau nonton? Jadi kan istri saya aja dulu waktu mau nikah ya, BTW istri saya Katolik. Dia waktu mau nikah tuh dia nggak tahu apa-apa tentang agama Buddha. Jadi dia pikir Buddha tuh sembahyang di kelenteng, menyembah banyak dewa-dewa. Jadi sekarang dia udah tahu tentang agama Buddha setelah saya jelaskan gitu. Tapi dia tetap Katolik sekarang. Nah, saya juga terinspirasi sama tokoh toleransi yang namanya Tretan Muslim gitu. Pasti pada tahu kan Tretan Muslim itu ya lumayan terkenal lah dia. Dia tuh salah satu orang yang paling toleran mungkin yang pernah saya lihat. Jadi pas waktu saya nonton video dia, dia tuh cerita kalau dia tuh dulu tuh intoleran gitu. Dia anti agama lain. Dia pikir agama lain tuh jahat, musuh gitu, harus diperangi gitu. Jangan terlalu dekat dengan agama lain. Nah, tapi pas dia ke Jakarta dan kenal sama teman-teman yang bukan muslim, dia baru tahu oh, ternyata non muslim tuh baik-baik gitu. Nah, sejak saat itu dia sangat toleran ya. Kalau ada misalnya penentangan pembangunan gereja aja yang di tag tuh dia gitu, bukannya menteri agama gitu. Jadi menurut dia tuh eh, intoleran itu terjadi karena kurangnya pemahaman tentang agama masing-masing gitu. Jadi kalau udah pada tahu saling memahami baru bisa toleransi gitu. Jadi di vlog saya ini saya mau ngasih tahu lebih jauh tentang agama Buddha supaya orang-orang bisa kenal oh Buddha tuh seperti ini, tidak seperti yang disangka orang gitu. Jadi kalau bisa lebih tahu kan bisa saling memahami, bisa toleransi dan hidup damai lah kita ya. Nah, jadi di vlog pertama ini apa sih yang mau saya bahas? Saya bahas dasar-dasarnya dulu aja lah. Kita bahas tempat ibadahnya. Nah, ini aja banyak yang masih salah paham gitu. Nah, yaitu ini tentang wihara dan kelenteng. Apa sih beda wihara dan kelenteng ya? Kita lihat dari bentuk fisiknya dulu ya. Kalau kelenteng tuh biasanya didominasi warna merah. Di dalamnya banyak patung-patung dewa yang sembayangnya bisa pakai hio gitu. Kalau wihara, wihara tidak ada patung-patung dewa, di dalamnya cuma ada patung Buddha di depan di altar. Warnanya juga tiap wihara beda-beda, nggak ada yang dominan lah, tergantung donatur dia maunya warna apa ya. Orang-orang tuh menganggap wihara dan kelenteng ya ada yang bingung umat Buddha tuh sembayangnya di wihara apa di kelenteng atau apakah wihara kelenteng sama aja gitu ya. Nah jawabannya tidak ya, wihara dan kelenteng itu berbeda. Jadi wihara itu tempat ibadah umat Buddha, sedangkan kalau kelenteng itu adalah tempat orang Tionghoa sembahyang menghormat leluhur mereka. Jadi tidak ini bukan tempat ibadah umat Buddha kalau kelenteng itu. Tapi kan kalau Buddha itu asalnya dari India, kalau kelenteng asal dari Cina, itu udah beda ya. Tapi ada pertanyaan, tapi kan bang, ada kelenteng sama wihara banyak yang satu komplek. Nah ini yang mau saya jelaskan nih di vlog saya ini. Kenapa sejarahnya, kenapa banyak wihara dan kelenteng yang satu komplek. Nah jadi ceritanya adalah agama Buddha itu sebenarnya sudah punah sejak Majapahit runtuh kira-kira 500 tahun yang lalu ya. Jadi baru mulai masuk ke Indonesia lagi tuh tahun 1934 dibawa oleh biksu dari Sri Lanka, biksu Narada ya. Nah, beliau tuh mulai memperkenalkan kembali ajaran Buddha di Indonesia sampai akhirnya tahun 54, 1954
ada orang Indonesia pertama yang ditahbiskan menjadi biksu sejak runtuhnya Majapahit ya. Nah, dia ditahbiskan di Myanmar, namanya Biksu Asin Jinarakita. Nah, sejak dia ditahbiskan jadi biku, agama Buddha mulai berkembang. Dia mulai memperkenalkan ajaran Buddha, menyebar luaskan gitu. Sampai tahun 59 dia menahbiskan 2 biksu pertama di Indonesia sejak runtuhnya Majapahit ya, tahun 59 tuh. Nah, berkembang sampai tahun 65. Tahun 65 itu ada peraturan dari pemerintah yang mewajibkan orang Indonesia menuliskan agama di kolom KTP. Nah, waktu itu orang-orang Tionghoa bingung gitu. Agama apa yang masih memperbolehkan untuk mereka melakukan budayanya seperti sembahyang ke kelenteng, sembahyang meja abu di leluhur. Nah, waktu itu cuma agama Buddha yang masih memperbolehkan mereka melakukan budayanya. Yang penting tidak melanggar ajaran Buddha ya. Akhirnya umat orang Tionghoa waktu itu berbondong menuliskan agama Buddha di kolom KTP mereka. Nah, waktu itu agama Buddha langsung berkembang pesat tuh, di sensus ada 2,5 juta pemeluk Buddha di Indonesia, yang sebagian besar orang Indonesia, sebagian besar orang Tionghoa maksudnya. Orang Tionghoa ada, sebagian kecil orang Indonesia juga ada. Waktu itu ada peraturan juga yang melarang budaya Cina dipertunjukkan terang-terangan gitu. Makanya waktu itu banyak kelenteng yang ganti nama jadi wihara, dan sekalian satu komplek itu dibangun wihara juga. Jadi ada wihara, ada kelenteng, untuk mengikuti aturan pemerintah gitu. Nah, jadi wihara zaman dulu tuh yang pertama itu banyak yang dibangun satu komplek dengan kelenteng. Tapi kalau sekarang sih sudah ada wihara yang berdiri sendiri ya. Nah, jadi kalian udah mulai paham ya perbedaan dari wihara dan kelenteng. Jadi kalau wihara tuh tempat ibadah umat Buddha. Jadi mau dari suku apapun, mau jadi Buddhis, mau jadi umat Buddha, ya bisa ibadahnya jadi wihara gitu. Sedangkan kalau kelenteng ya khusus orang-orang Tionghoa aja. Soalnya karena kelenteng dan wihara banyak yang jadi satu komplek, banyak orang yang menyangka agama Buddha itu agamanya orang Tionghoa gitu. Padahal nggak gitu ya. Di Jawa banyak orang Jawa yang beragama Buddha. Biksu-biksu kita juga banyak yang banyak yang orang Jawa gitu. Nah, lalu selanjutnya saya agak melenceng sedikit nih, tapi masih nyambung, yaitu tentang Imlek. Nah, Imlek ini juga bukan hari raya umat Buddha ya. Imlek itu adalah tahun baru Cina. Jadi yang merayakan ya orang-orang keturunan Tionghoa ya. Kalau mau yang bukan Tionghoa merayakan juga ya silakan gitu ya. Tapi kalau hari raya umat Buddha itu ada 4, yaitu Waisak, Katina, Asada, sama Magha Puja. Yang jadi hari libur nasional Waisak sih, yang orang-orang tahu Waisak aja. Jadi Imlek ini kalau wihara saya kan udah nggak jadi satu sama kelenteng. Jadi saat Imlek tuh, kalau misalnya Imleknya berbarengan dengan jadwal kebaktian, itu kebaktiannya ngalah gitu. Jadi tidak ada kebaktian kalau kebaktiannya bareng dengan Imlek, karena kalau diadain kebaktian juga ya tidak ada yang datang, karena sebagian besar umatnya orang Tionghoa, pengurusnya juga bagian besar orang Tionghoa. Cuma kalau wihara-wihara di Jawa sih yang umatnya kebanyakan bukan orang Tionghoa ya tetap ada gitu. Jadi memang bukan hari raya Imlek itu bukan hari raya umat Buddha ya, dia budaya lah, lebih ke budaya, bukan hari raya agama. Makanya kalau Imlek tuh saya sih mengimbau umat-umat beragama lain yang Tionghoa juga ya tetap ikut merayakannya, karena kan ini mah budaya bukan agama. Kan Imlek itu bagus, jadi kita kan ketemu keluarga, ketemu saudara yang udah lama nggak ketemu, mungkin ketemunya setahun sekali ya, mirip-mirip Lebaran lah gitu. Jadi kita silaturahmi dengan
saudara-saudara yang jarang ketemu, kan bagus nih. Ini di wihara saya kan kalau Imlek nggak ada. Nah ini lucunya malah kalau di gereja istri saya, di gereja Katolik, malah kalau Imlek itu ada misa Imlek. Nah, ini makin membuktikan kalau Imlek itu bukan hari raya agama ya, tapi budaya gitu. Jadi sebaiknya dilestarikan lah, kalau yang udah, walaupun bukan Buddhis juga ya, orang Tionghoa yang bukan Buddhis ya ikut merayakan juga. Oke lah, sampai sini aja vlog saya. Kalau dirasa bermanfaat silakan di-share ya. Kalau ada pertanyaan atau ada topik-topik yang ingin saya bahas, komen aja di bawah. Saya akan kembali dengan topik-topik yang baru. Semoga semua makhluk berbahagia. Bye bye men.